penyebab virus ini yang terjadi. Jadi harapannya dengan mengetahui yang kemarin ini juga akan lebih mudah untuk dipahami. Bah, kelihatan sudah di layar Zoom Anda? Bu. Ini materi kita ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Sebenarnya sih banyak. Jadi kalau kita bicara infeksi, penyebabnya kan macam-macam. Tidak hanya bakteri, tidak hanya virus ya. Tapi bisa juga mikroorganisme yang lain, entah itu jamur misalnya, atau parasit, atau kemudian protozoa dan sebagainya. Banyak sekali penyebabnya. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 2 di antaranya saja. Jadi penyebab infeksi yang paling besar atau sering kita hadapi itu adalah infeksi karena bakteri dan infeksi karena virus. Walaupun nanti kalau Anda bicara farmakoterapi atau mungkin bicara farmakoterapi infeksi, nah Anda akan dapat banyak infeksi di sana dan penyebabnya berbeda-beda. Nanti kita akan coba 2 di sini, kita akan bahas 2 di antaranya, kemudian nanti akan kita lihat apa sih contoh infeksinya, kemudian bagaimana sistem imun kita dalam menghadapi infeksi karena mikroorganisme tersebut. Nah, sebenarnya apa sih infeksi itu? Jadi infeksi itu terjadi ketika organisme atau mikroorganisme itu mereka sukses atau mereka berhasil dalam menghindari pertahanan tubuh kita. Dalam hal ini adalah pertahanan tubuh yang pertama dulu. Jadi sebenarnya tubuh kita itu mempunyai 2 sistem pertahanan tubuh. Yang pertama adalah yang bagian yang bawaan atau innate. Dan yang kedua itu adalah yang adaptif. Nah, jadi infeksi itu terjadi ketika mikroorganisme tadi dia bisa mengelabui atau dia sudah bisa menghindari yang innate dulu. Bisa menghindari pertahanan tubuh yang bawaan. Kemudian dia bisa berkolonisasi. Nah, baru kemudian setelah dia bisa berkolonisasi dan ketika dia bisa menghindari lagi pertahanan tubuh kita yang adaptif, maka terjadilah infeksi. Jadi sebenarnya infeksi itu sama seperti penyakit lain. Terjadi karena ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan antara apa? Antara mereka, si patogen itu dengan pertahanan tubuh kita. Ketika itu seimbang, ada patogen tapi pertahanan tubuh kita juga bagus, nggak akan terjadi infeksi. Ketika itu tidak seimbang, patogennya terlalu banyak, atau pertahanan tubuh kita terlalu lemah, mengakibatkan terjadinya infeksi. Makanya kenapa kita nggak tiap hari ya kena infeksi, kan nggak mungkin ya tiap hari ini kena infeksi apa, besok kena infeksi apa, kecuali kita memang adalah seorang yang rentan memang terhadap infeksi. Memang imun kita itu secara genetik mungkin lemah sehingga kita mudah untuk mengalami infeksi. Tapi selama kita normal, kita nggak akan terlalu sering terkena infeksi. Karena biasanya ketika kita dalam keadaan normal, tubuh kita bekerja dengan baik tuh. Sehingga akhirnya infeksi-infeksi tadi nggak akan berubah. Jadi mikroorganisme tadi nggak akan menyerang kita. Belum menyerang, udah baru nempel aja, udah tereradikasi atau sudah dihancurkan oleh sistem imun kita. Nah, untuk itu, karena kita bicara mengenai respon imun terhadap infeksi, maka Anda harus mengingat kembali nih materi-materi Anda sebelumnya, yaitu misalnya mengingat kembali apa sih bedanya antara sistem imun bawaan sama sistem imun adaptif. Ada yang tahu bedanya apa antara keduanya? Mana yang lebih, kalau dari 2 ini, mana yang lebih cepat sih sebenarnya, yang innate atau yang adaptif? Yang lebih dulu akan mengatasi patogen ketika patogen itu masuk dalam tubuh kita. Yang innate, Bu. Ya, jadi yang innate dulu yang bawaan. Jadi bawaan itu memberikan suatu respon yang lebih cepat dibandingkan yang adaptif. Jadi adaptif itu dia butuh waktu lebih lama untuk bekerja. Jadi biasanya ketika ada patogen yang masuk pertama kali, maka sistem imun bawaan kita itulah yang akan mengatasi dulu. Sistem imun bawaan tuh banyak ya, misalnya barrier fisik itu juga sistem imun bawaan, barrier fisiologi itu adalah sistem imun bawaan, belum lagi ada sel-sel ini, sel-sel
yang penting dalam sistem imun bawaan, misalnya makrofag, kemudian NK cell, natural killer cell ya, neutrofil, eosinofil, basofil, kemudian dendritik. Ini juga adalah sel-sel imun yang berperan dalam imun bawaan. Nah, baru kalau ini sudah berhasil dia lewati, maka biasanya tubuh kita itu akan udah nggak bisa nih, berarti tubuh kita itu akan menstimulasi sistem imun yang berikutnya, yaitu sistem imun yang adaptif, yaitu sel B dan sel T. Gimana nanti sel T-nya bisa sel T helper atau sel T sitotoksik CD4 atau CD8, sedangkan sel B-nya akan menghasilkan suatu antibodi. Nah, sistem imun adaptif ini kan dibagi dua ya, ada yang seluler, ada yang humoral. Anda sudah tahu pasti dari SMA, mungkin sepertinya sudah penjelasan ini sudah jelas ya. Jadi kalau yang humoral itu yang melibatkan pembentukan antibodi, sedangkan yang seluler itu melibatkan aktivitas dari sel T-nya. Jadi kalau kita lihat ketika ada antigen pertama kali, pasti yang pertama kali akan teraktivasi adalah sistem imun yang bawaan. Terjadi aktivitas dari makrofag, kemudian ketika makrofag ini aktivitasnya meningkat, maka dia akan meningkatkan atau menstimulasi aktivitas dari T helper. T helper akan meningkatkan menstimulasi aktivitas dari sel yang lainnya. Sel T sitotoksik akan meningkat aktivitasnya, sel B juga akan meningkat aktivitasnya. Sehingga terjadilah pembentukan dari antibodi dari sel B. Kemudian sel T sitotoksik akan meningkatkan pembentukan dari sitokin-sitokin, sehingga akhirnya akan terjadi eradikasi dari mikroorganisme atau patogen. Nah, di mana nanti sel T dan sel B ini kemudian nanti akan sel T helpernya akan menstimulasi memori ya, sehingga nanti akan teringat ketika ada rangsangan atau stimulasi dari patogen yang sama, maka tubuh kita sudah mengenali dan bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan perlawanan sesuai dengan tadi antigen yang sudah mereka kenali sebelumnya. Nah, sebenarnya mau penyebabnya apapun, maka sistem imun yang berperan itu akan tetap sama. Jadi pasti akan melibatkan sistem imun bawaan, pasti akan melibatkan sistem imun adaptif. Jadi akan tetap sama, mau penyebabnya apapun. Cuma bedanya nanti pada masing-masing penyebab itu ada yang spesifik. Jadi misalnya kalau bakteri, pada bakteri itu apa yang spesifik ya sistem imunnya. Kalau pada virus itu apa yang spesifik, nanti itu akan Anda lihat di sini. Sehingga walaupun sama-sama melibatkan yang berbeda atau yang dari sel imun kita, ketika penyebabnya atau ketika penyebabnya oleh virus. Ketika bakterinya berbeda, itu juga nanti sistem imun kita juga akan bereaksi dengan cara yang berbeda. Jadi tubuh kita itu sistem imun dalam tubuh kita kan terbagi dua, sistem imun yang bawaan, innate, dan kemudian diikuti oleh sistem yang adaptif atau respon yang adaptif, yang dia lebih bertahan jangka panjang. Nah, untuk semua jenis patogen, sistem imun yang innate ini atau bawaan ini tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah dia pasti akan pertama kali terjadi. Jadi apapun patogennya, sistem imun bawaan itu pasti akan pertama kali maju. Jadi dia tuh yang ada sistem imun bawaan tuh kalau dibilang tuh dia selalu ada. Jadi mau ada nggak ada patogen, dia tuh udah siap. Dia adalah pertahanan yang pertama dari tubuh kita. Jadi dia makanya kenapa responnya cepat, karena dia selalu ada. Di mana tugasnya dia itu adalah untuk mencegah atau untuk menjaga terjadinya infeksi dan untuk memperlambat terjadinya infeksi. Jadi memperlambat supaya nanti nunggu biar nggak terlalu cepat, supaya nanti sistem imun adaptifnya siap dulu. Ketika itu siap, nah barulah kemudian dia bisa mengeradikasi dari mikroorganismenya atau patogennya. Jadi dia harapannya mencegah terjadinya infeksi atau memperlambat jalan dan dari infeksi. Kemudian komponen dari sistem imun yang bawaan itu meliputi apa saja? Bisa macam-macam, ya. Bisa meliputi barier fisika misalnya, atau barier kimia misalnya, jadi kayak macam enzim atau kemudian senyawa-senyawa kimiawi yang bisa merusak atau mendegradasi patogen, atau faktor-faktor seluler. Jadi kalau fisika, barier fisika itu misalnya ini sel epitel. Kan sel epitel kita itu berlayer-layer, itu berlapis-lapis. Tujuannya apa?
membuat susah. Jadi biar si patogen tuh nggak gampang dengan enaknya dia bisa menembus membran. Jadi dia buat sedemikian rupa lebih tebal, berlapis-lapis supaya dia akan lihat setelah lapisan ini, oh ternyata masih ada lapisan lagi. Setelah ini masih ada lagi, sehingga mereka nggak mudah untuk menembus membran. Kemudian ada juga mukus yang menyebabkan mereka juga nggak mudah untuk menembus membran. Kemudian ada juga senyawa-senyawa kimiawi seperti lysozim, ini enzim ya, dia tugasnya adalah melisiskan bakteri atau mikroorganisme atau patogen ya, nggak hanya bakteri. Ada juga peptida antimikroba, ini juga tujuannya kalau ini untuk melisiskan sama untuk menghancurkan mikroorganisme. Ada juga interferon, ini adalah contoh-contoh dari sitokin yang nantinya akan meningkatkan aktivitas dari sel-sel yang lainnya, dan nanti akan meningkatkan aktivitas dari sel fagosit, kemudian akan meningkatkan aktivitas dari sel limfosit juga. Komplement ini juga mereka selalu ada. Jadi komplement, neutrofil, makrofag ini mereka adalah sel-sel imun yang tersedia pada area atau tempat di tubuh kita. Nah, kemudian kenapa sih tubuh kita tuh bisa tahu bahwa oh ini adalah senyawa asing, ini adalah benda asing, atau ini adalah patogen? Bagaimana tubuh kita tahu itu adalah benda yang asing atau senyawa asing? Nah, ternyata semua patogen, baik itu bakteri, virus, parasit, mereka punya komponen yang bisa kita kenali. Jadi mereka punya komponen yang bisa kita kenali. Nah, siapa yang mengenali itu? Jadi mereka tuh punya yang namanya pathogen associated molecular pattern. Nah, ini dipunyai oleh si patogennya. Nah, ini mudah dikenali oleh kita, oleh sel-sel kita. Jadi sel-sel kita punya yang namanya pattern recognition receptor. Jadi kita punya reseptornya. Mereka punya antigennya. Antigen mereka itu adalah ini. Jadi khusus. Entah itu proteinnya, entah itu peptidoglikannya, entah itu lipopolisakaridnya, mereka mudah dikenali. Nah, ini akan dikenali oleh toll-like reseptor yang ada pada sel fagosit kita. Entah itu mau makrofag, entah itu mau neutrofil, atau entah itu sel dendritik, mereka punya. Yang kita kenal salah satunya dengan toll-like receptor atau TLR. Ketika itu dikenali, barulah oh iya ini ada senyawa asing masuk nih. Sehingga akhirnya akan menginduksi beberapa macam proses akhirnya. Entah itu proses inflamasi, fagositosis, kemudian rilis dari sitokin, atau kemudian aktivasi dari komplement. Jadi harus dikenali dulu. Makanya kenapa ada bakteri atau virus atau patogen yang lain itu bagaimana caranya mereka untuk menghindari sistem imun kita dengan cara mengganggu proses pengenalan ini. Jadi diganggu biar kita nggak bisa mengenali. Jadi pura-puranya dia akan merubah gennya pada PAMP-nya ini akan dia ubah sedemikian rupa supaya dia nggak dikenali. Sehingga dipikirnya teman, padahal itu adalah lawan. Jadi seperti itu caranya. Makanya dia bisa menghindari sistem imun dan akhirnya bisa berkolonisasi lah, bisa bereplikasi lah, sehingga akhirnya menyebabkan suatu infeksi. Jadi yang pertama tadi ada sistem bawaan, kalau itu nggak bisa, maka nanti yang take over atau yang menggantikan adalah sistem imun yang adaptif. Nah, di mana untuk mengaktifkan sistem adaptif itu, maka key-nya atau jembatannya itu adalah pada pengaktifan dari makrofag dan sel dendritik. Jadi ini akan aktif, sehingga nanti akan, kalau ini aktif, biasanya mereka akan mensekresi sitokin. Nah, sekresi sitokin inilah yang akan mengaktifasi atau menstimulasi sistem imun yang adaptif. Jadi ini nanti akhirnya sitokin yang meningkat tadi karena makrofagnya memproduksi atau kemudian sel dendritik memproduksi akan men-trigger atau akan menstimulasi pembentukan atau respon dari sel B dan sel T. Di mana respon imun adaptif ini tergantung dari patogennya, apakah dia ekstrasel ataukah dia intrasel. Jadi kalau ekstrasel itu dia mudah ditemukan dibandingkan dengan intrasel. Jadi kalau ekstrasel kan dia di luar sel, kalau intrasel dia masuk ke dalam selnya. Jadi patogen-patogen yang ada di ekstraseluler itu mereka lebih mudah untuk dieradikasi atau dihancurkan. Kenapa? Karena mudah ketahuan. Jadi kayak kapal laut tuh dia ada di permukaan. Memang ada di permukaan air lautnya. Kelihatan kayak kapal yang kita biasanya lihat, pakai mata aja bisa kelihatan gitu. Nggak perlu pakai radar. Tapi kalau yang intraseluler, dia kayak kapal selam. Kalau kita nggak, jadi dia ada di dalam selnya. Kalau kita nggak jeli ketika kita
melihat itu nggak akan bisa ketahuan ketika ada patogen di sana, sehingga dia lebih susah untuk disembuhkan atau lebih susah untuk dihancurkan. Nah, nanti itu akan mempengaruhi sistem imun apa sih yang akan diaktifkan kalau dia ekstraseluler dibandingkan ketika dia intraseluler. Itu akan berbeda di situ. Kemudian kalau yang tadi ada untuk adaptif, kan ada satunya adalah yang humoral ya. Yang humoral itu yang berhubungan dengan pembentukan dari antibodi. Kemudian kalau untuk yang patogen-patogen tadi yang intraseluler, selain pembentukan antibodi, mereka juga biasanya mengaktifasi sel T sel toksik. Jadi dia akan sehingga akhirnya akan terjadi peningkatan aktivitas dari sitokin. Nah, sehingga kalau patogennya itu intrasel, ini akan berpengaruh sekali sel T sel toksik ini. Ini nanti kalian lihat kalau itu virus atau itu bakteri, biasanya aktivitas dari ini sel T sel toksik ini akan dominan, terutama pada bakteri-bakteri intrasel atau pada virus. Karena mereka biasanya akan bersembunyi ke dalam, masuk ke dalam sel. Dan kadang selnya itu bukan sel biasa, tapi kadang mereka bisa bersembunyi dalam sel fagositnya. Padahal sel fagosit itu kan fungsinya adalah untuk mengenali mereka. Nah, mereka masuk ke dalam selnya. Sehingga susah untuk membunuh. Nah, sehingga butuh bantuan sel T sel toksik untuk mengeradikasi sel-sel yang mudah kena atau sudah terinfeksi. Dia harus attach dulu, dia harus berikatan dulu, harus melekat dulu pada jaringan host, jadi pada jaringan kita. Jadi dia harus berikatan dulu. Ketika dia melekat atau berikatan, dia harus kuat ikatan atau perlekatannya. Kalau itu lepas, nggak akan jadi dia menginfeksi. Tapi ketika ikatan itu melekat, persisten ya, benar-benar nggak bisa dihindari, nggak bisa nggak bisa dilepaskan ikatannya, maka kemudian dia akan tumbuh. Kalau pada bakteri, kita mengenalnya dengan kolonisasi. Jadi berkoloni bakteri itu. Makanya kenapa kalau ada infeksi bakteri, kita nggak hitung berapa jumlah bakterinya. Kita hitung berapa jumlah koloninya yang kita hitung. Jadi misalnya waktu saya cerita kemarin tadi di kelompok yang pertama, contohnya adalah ketika kita mengalami infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu penyebabnya adalah bakteri. Bakterinya adalah E. coli. Jadi E. coli itu dia punya semacam fimbria. Jadi dia punya semacam alat gerak gitu loh. Sehingga dia mudah attach dengan mukosa membran saluran kemih. Karena dia punya alat gerak. Jadi nempelnya gampang. Sebenarnya tubuh kita tuh punya cara untuk membuat dia nggak nempel. Jadi ada yang namanya senyawa kimiawi yang kita kenal dengan inhibitor apa ya kemarin. Jadi tubuh kita tuh punya senyawa yang menghambat melekatnya si bakteri ini. Kemudian tubuh kita juga punya mekanisme untuk menghilangkan bakteri di sepanjang saluran kemih, dengan cara berkemih. Jadi ketika kita buang air kecil, itu adalah cara tubuh kita untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang melekat di sepanjang saluran kemih kita. Sehingga kalau kita menahan berkemih, sebenarnya kita menahan diri atau menghambat penghilangan dari bakteri di saluran kemih kita. Jadi harusnya kita tidak menunda-nunda ketika kita memang ingin buang air kecil. Nah, di sana untuk memastikan bahwa seseorang itu mengalami ISK, infeksi saluran kemih atau enggak, kita ngitung. Jadi kita kultur bakteri pada urinnya. Kita hitung berapa koloninya. Jadi kalau dia sudah sekian, berarti memang dia mengalami infeksi saluran kemih. Jadi yang kita hitung adalah jumlah koloni. Nah, kalau dia sudah berkoloni, sudah berkumpul ya, dia sudah tumbuh, maka kemudian bakteri-bakteri itu akan bisa menginvasi pada jaringan yang lebih dalam dan memproduksi toksin. Jadi kayak E. coli itu dia setelah berkolonisasi, dia menginvasi, menembus, pokoknya dia akan merusak membran selnya. Dan dia akan memproduksi toksin juga, sehingga akhirnya malah semakin rusak lagi tuh membrannya. Jadi akhirnya terjadi luka atau trauma atau injury ya pada sel ataupun jaringan host kita. Dan ketika ini terjadi, maka akan terjadi inflamasi pada tempat di mana ada infeksi dari bakterinya. Baru ketika terjadi inflamasi ini kemudian akan mengaktifasi beberapa macam sistem
komplemennya aktif, kemudian antibodi juga nanti akan diproduksi, kemudian akan diinisiasi mekanisme ini penyembuhan lukanya. Jadi akan diinisiasi penyembuhan luka itu yang termasuk di dalamnya akan melibatkan makrofag dan juga neutrofil atau polimorfonuklear sel. Jadi kalau pada infeksi bakteri akan terjadi ini. Jadi pertama dia akan attach dulu, berlekatan dulu, setelah itu dia menginvasi, setelah itu baru dia akan mengaktifasi berbagai macam sistem termasuk inflamasi dan sistem imun kita. Baik itu nanti yang bawaan maupun yang adaptif. Nah, sebelum kita lihat bagaimana sistem imun kita bekerja terhadap adanya infeksi bakteri, kita cek dulu jenis-jenis bakteri. Jadi jenis bakteri berdasarkan atas pewarnaan gramnya, ada yang kita kenal dengan bakteri gram positif, ada yang kita kenal dengan bakteri gram negatif. Apa sih yang membedakan bakteri gram positif dan negatif? Jadi salah satunya yang membedakan antara bakteri gram positif dan negatif itu adalah struktur dari dinding selnya. Nah, kalau kita lihat nih, bakteri gram positif itu dia struktur dinding selnya dominannya itu adalah peptidoglikan. Di mana peptidoglikan ini ternyata dia mudah sekali rusak. Jadi dia tuh labil lah, sensitif ya. Dia gampang sekali gampang sekali rusak, vulnerable. Jadi nggak yang kuat gitu, nggak yang kokoh. Jadi dia gampang sekali rusak. Sehingga bakteri gram positif ini gampang kalau misalnya ada infeksi karena bakteri gram positif, dia gampang dimusnahkan atau gampang dieradikasi dibandingkan ketika infeksinya karena bakteri gram negatif. Coba kita lihat pada bakteri gram negatif bagaimana. Pada bakteri gram negatif memang peptidoglikannya itu kecil, tipis dibandingkan dengan bakteri gram positif. Tapi dia punya lapisan lain yang jauh lebih kokoh. Dia punya lipoprotein, double layer. Dia juga punya lipopolisakarida. Yang membuat dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan bakteri gram positif. Jadi karena kalau mau nyerang bakteri gram negatif harus nyerang dulu lipopolisakarida dulu yang harus diserang. Bukan peptidoglikannya yang harus diserang, ini dulu yang diserang. Sedangkan ini susah untuk dirusak. Sehingga peptidoglikannya lebih aman. Kalau gram positif, awal jadi perusakan langsung peptidoglikan. Ketika peptidoglikannya rusak, maka bagian-bagian sel, organ-organ sel di dalamnya juga akan mengalami kerusakan. Karena dinding selnya udah rusak, kan pasti selnya juga akan rusak atau mati. Inilah mengapa bakteri gram negatif itu dia jauh lebih susah untuk dieradikasi dibandingkan bakteri gram positif. Selain itu juga bakteri gram negatif itu mereka juga seringkali memproduksi toksin. Sehingga lebih kuat lagi mereka tuh. Nah, dari sinilah dulu kenapa sehingga sebenarnya dari penyusun dinding sel ini nanti ada antibiotika yang dia kerjanya memang menghambat sintesis dinding sel. Karena kita tahu bahwa bakteri itu dia penyusunnya itu adalah dinding sel. Dan dinding sel penyusun utamanya adalah peptidoglikan salah satunya. Sehingga ada obat antibiotika yang dia kerjanya menghambat pembentukan dari peptidoglikan. Atau menghambat pembentukan dinding sel. Sehingga harapannya kalau peptidoglikannya ini dihambat, ya bakterinya nggak akan hidup. Kalau dia bakteri gram positif. Kalau gram negatif, dia masih punya kemungkinan untuk hidup. Karena tadi bahwa dia lapisannya beda. Nah, contoh antibiotikanya apa? Antibiotikanya adalah antibiotika beta-laktam. Mungkin Anda pernah dengar penisilin, golongan penisilin, mungkin golongan penisilin, misalnya amoxicillin, ampicillin gitu ya. Atau golongan cefalosporin, ceftriaxone, cefadroxil, cefixim, dan sebagainya. Atau golongan yang terbaru ini dari golongan meropenem. Itu adalah golongan yang terbaru yang dia juga bekerja sebagai antibiotika beta-laktam yang bekerja menghambat pembentukan dari peptidoglikan. Dan mereka memang generasi-generasi yang awal atau generasi-generasi yang lama itu mereka lebih ke gram positif. Tapi generasi yang baru, mereka tidak hanya gram positif tapi juga bisa ke gram negatif.
Ini ya, ini kalau kita warnai dengan menggunakan pewarnaan gram. Jadi kalau gram positif akan perbentukan warnanya mungkin seperti ungu gitu ya, tapi kalau gram negatif dia akan terwarnai merah atau pink. Kemudian tipe-tipe bakteri, ini pasti Anda sudah tahu juga, ada yang aerob, ada yang anaerob, ada yang fakultatif. Jadi contohnya aerob, misalnya Mycobacterium tuberculosis itu di aerob, kemudian yang anaerob Clostridium botulinum, ada yang fakultatif, contohnya E. coli dan yang lain-lain. Jadi ada banyak sebenarnya contohnya, dan Anda bisa membedakan yang obligat sama yang fakultatif. Kalau obligat berarti memang dia ya pasti itu, jadi tidak ada tengah-tengahnya. Obligat aerob ya dia memang hidupnya butuh oksigen. Kalau anaerob tidak menggunakan oksigen. Kalau fakultatif dia bisa di kedua-duanya. Nah, ini adalah garis besarnya. Ini adalah sistem imun bawaan kita pada saat infeksi oleh bakteri secara umum ya. Jadi secara umum kita punya beberapa barrier atau beberapa sistem pengaman ketika ada infeksi bakteri. Yang pertama adalah barrier fisik dan fisiologi. Misalnya tadi kulit, kemudian epitel ya, sel epitel di mukosa kita, mukus misalnya, atau sebum, itu adalah barrier-barrier fisik dan fisiologi yang penting bagi tubuh kita untuk menghalangi masuknya dari bakteri. Yang kedua adalah barrier kimiawi. Misalnya lisozim tadi ya, enzim, lisozim, protease, kemudian peptida antimikroba, kemudian komplement itu adalah dan protein-protein lain itu adalah protein-protein atau enzim yang penting untuk mengeradikasi dari patogen atau bakteri ya dalam salah satunya kalau karena kita bicara bakteri. Yang ketiga adalah pengenalan tadi, proses pengenalan dari PAMP. Jadi ada reseptor yang kita punya yang bisa mengenali pattern atau molekul dari si patogen. Contohnya adalah TLR, toll-like receptor, atau endocytic pattern recognition, atau yang lain-lainnya. Jadi mereka yang penting, ini adalah reseptor-reseptor yang gunanya adalah untuk mengenali material dari patogen. Baru kemudian kalau sudah yang di situ lewat, initnya lewat, baru kita ke adaptif. Nah, di adaptif itu ada 5 mekanisme dasar imun adaptif dalam menghadapi infeksi bakteri. Yang pertama adalah bagaimana antibodi kita itu dalam menetralisir toksin atau enzim yang dihasilkan oleh si bakteri. Kenapa? Karena kan kalau bakteri itu dia juga ini kan, bakteri itu ketika menyerang kita, dia juga berusaha bagaimana caranya dia bisa bertahan. Nah, bagaimana caranya dia bertahan? Salah satunya adalah dia mengeluarkan toksin atau mengeluarkan enzim supaya dia nggak mudah untuk dihancurkan. Nah, sehingga tugas dari antibodi salah satunya adalah menetralisir toksin, menetralisir enzim yang dihasilkan oleh si mikroorganisme atau si bakteri ini. Kemudian juga terjadi pengaktifan dari faktor dari komplement. Jadi harapannya antibodi itu dia memediasi pengaktifan dari komplement sehingga terjadi proses fagositosis. Nih ya, jadi terjadi proses ini. Kemudian terjadi pengaktifan dari makrofag. Kemudian pengaktifan dari perusakan sel akibat pengaktifan dari beberapa sel yang lain yaitu NK sel dan juga sel T sitotoksik. Jadi ini sitotoksik T limfosit. Secara umum seperti ini. Nah, baru kemudian kita breakdown satu-satu. Ternyata bakteri itu berdasarkan letaknya atau tempat di mana dia menyerang atau di mana dia hidup, itu ada 2. Bakteri yang intraseluler dan bakteri yang ekstraseluler. Kalau bakteri yang intraseluler itu, dia punya kemungkinan untuk menginvasi selnya, karena dia bisa masuk ke dalam sel. Jadi dia bisa menginvasi, bisa masuk dan bertahan hidup dalam sel host kita, sifatnya fakultatif. Jadi bisa fakultatif, bisa juga dia sifatnya obligat. Tapi yang pasti dia bisa masuk dan survive biasanya dalam sel host kita. Dan kadang nggak cuma sel hostnya aja, tapi dia bisa survive masuk ke dalam sel fagosit. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kenapa bakteri intraseluler itu dia susah sekali dieradikasi dibandingkan bakteri-bakteri yang letaknya ekstraseluler. Contohnya adalah ini misalnya, Mycobacterium tuberculosis. Karena kan kalian tahu penyebab TB.
bakteri ini intraseluler. Sehingga kenapa dia susah dieradikasi? Nggak ada obat TB yang kita pakai seminggu selesai. Obat TB itu minimal 3 bulan, ya kan? Jadi butuh waktu lama untuk antibiotika untuk mengeradikasi atau menghancurkan Mycobacterium tuberculosis. Contoh lain adalah Chlamydia trachomatis misalnya. Chlamydia trachomatis ini merupakan salah satu bakteri yang dia itu banyak menyerang pada wanita, dan mereka yang wanita-wanita yang sering atau aktif secara seksual. Jadi memang mereka sering melakukan kontak seksual sehingga biasanya akan tertular oleh Chlamydia trachomatis. Ini dia juga susah untuk dieradikasi. Atau juga Salmonella typhi dan lain-lain sebagainya. Responnya bagaimana? Jadi sebenarnya bakteri-bakteri intraseluler itu, mereka itu punya kemungkinan replikasi dan survive juga pada sel host atau sel fagosit. Makanya kenapa mereka susah untuk dihancurkan. Nah, bagaimana sih sistem imun kita dalam menghadapi bakteri intraseluler? Yang pertama adalah sistem imun yang innate dulu, yang bawaan. Jadi seperti biasa, bakteri itu memang dia punya produk-produk atau material-material yang bisa kita kenali. Yang bisa kita kenali oleh tool-like receptor. Di mana ketika dia kemudian dikenali, maka dia akan mengaktifkan sel-sel fagosit, neutrofil aktif, makrofag aktif, sehingga akhirnya dia akan difagositosis. Dimasukkan ke dalam sel melalui suatu proses yang kita kenal dengan endositosis. Masuklah dia ke dalam neutrofil, masuklah dia ke dalam makrofag. Harapannya di dalam itu kemudian dia akan dihancurkan. Kemudian material bakteri tadi juga dia bisa diaktifkan oleh sel-sel yang lain. Jadi ada sel lain yang dia juga punya TLR, misalnya sel dendritik itu juga akan aktif. Dan ketika dia juga mengaktifasi makrofag, selain dia bisa menyebabkan fagositosis, akan menyebabkan produksi dari sitokin. Interleukin 12 naik, interleukin 15 juga naik. Jadi interleukinnya akan meningkat. Peningkatan interleukin ini akan mengaktifasi sel natural killer atau NK cell. NK cell-nya akan memproduksi interferon gamma. Terjadilah aktivitas fagositosis. Kalau pada bakteri, nanti kita kan bicaranya interferon gamma. Nanti Anda akan bedakan, kalau pada virus itu bukan interferon gamma nanti. Kalau pada infeksi virus, kita akan bicara interferon tipe 1, yaitu alfa dan beta. Jadi itu nanti akan ada bedanya, walaupun sedikit ada bedanya antara infeksi virus sama infeksi bakteri. Namun kebanyakan pada bakteri-bakteri intraseluler respon ini gagal. Jadi biasanya nggak akan bisa dieradikasi dengan sistem imun yang bawaan. Sehingga mereka akan membutuhkan sistem imun yang adaptif. Ini kalau kita lihat ya. Jadi ini adalah mikroorganisme. Dia akan dikenali oleh sel-sel fagosit yang dia punya APC. Jadi sel-sel yang termasuk APC ya, antigen presenting cell. Jadi di sel fagosit itu dia punya toll-like reseptor di sini. Toll-like reseptor itu dia bisa mengenali material dari patogen. Setelah dia dikenali, dia akan difagosit, masukkan ke dalam, dimakan endositosis ya, fagositosis. Kemudian dia akan dibentuk di dalam fagosit, sel fagosit dia akan membentuk fagosom. Di mana fagosom ini nanti akan bergabung dengan lisosom menjadi fagolisosom. Di dalam fagolisosom inilah patogen-patogen tadi atau bakteri-bakteri tadi itu akan dihancurkan oleh senyawa-senyawa kimia yang diproduksi oleh lisosom. Baru setelah itu kalau sudah hancur, kemudian akan dikeluarkan dari tubuh si sel fagosit melalui proses yang kita kenal dengan eksositosis. Sudah selesai. Harusnya begitu, selesai. Tapi kalau bakterinya intraseluler, nggak mempan. Karena kadang dia masuk ke sini memang tetap, tapi di dalam sini dia bisa menghambat atau menghancurkan fagosomnya, atau menghambat pembentukan fagolisosomnya, sehingga akhirnya nggak bisa bekerja. Sehingga akhirnya nggak berguna. Jadi dia masuk, tapi dia nggak bisa dihancurkan. Dia akan merusak sel fagositnya. Sehingga akhirnya muncul respon imun yang berikutnya, yaitu respon imun yang sistem imun yang adaptif. Di mana sistem imun yang adaptif ini kalau pada bakteri intraseluler
melibatkan dua sel T, yaitu sel T sidophore atau sel T helper dan sel T cytotoxic atau CD8. Di mana CD4 ini dia akan menyebabkan aktivitas dari aktivasi kegiatan makrofag melalui CD40 dan interferon gamma, sehingga terjadi proses fagositosis dan memproduksi senyawa-senyawa yang bisa menghancurkan bakteri atau bisa membunuh bakteri sidal. Contohnya adalah reaktif oksigen spesies, kemudian nitrit oksida, dan juga lisosim. Selain itu juga akan terjadi aktivasi dari CD8. Tujuannya apa? Membunuh sel yang terinfeksi. Tadi, karena dia bisa masuk ke dalam sel, sehingga kita butuh membunuh juga sel yang sudah terinfeksi tadi. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh CD8. Jadi dia bisa menemukan sel-sel yang dimasuki oleh si bakteri intraseluler. Jadi kalau pada bakteri intraseluler nanti ini akan terlihat jauh lebih dominan dibandingkan dengan CD4. Ini adalah resumenya ya. Jadi kalau pada bakteri intraseluler kita lebih banyak karena inapnya kebanyakan gagal, maka lebih banyak kita berfokus pada adaptif. Adaptifnya lebih banyak berfokus pada pengaktifan dari sel T cytotoxic. Dan sel B-nya untuk yang limfosit B juga tetap ya. Jadi nggak hanya sel T aja yang akan teraktivasi, tapi juga sel B akan teraktivasi. Ketika sel B teraktivasi akan terjadi pembentukan dari antibodi. Nah, kemudian sebenarnya harusnya ya, kalau kita lihat tadi sistem imun kita baik itu bawaan maupun adaptif kan sudah disusun sedemikian rupa sehingga harusnya bakteri ini mati. Tapi ternyata kan enggak gitu ya. Bakteri ini punya banyak cara juga untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana cara dia untuk menghindari dari sistem imun kita? Nah, bagaimana caranya? Ada banyak caranya dan beda-beda tiap bakteri itu caranya. Bagaimana cara mereka untuk membodohi atau untuk ya mengelabui sistem imun kita? Yang pertama adalah karena tadi dia harus dikenali terlebih dahulu kan, untuk bisa mengaktifkan berbagai macam sistem imun itu kan dia harus dikenali. Sehingga dia akan bagaimana caranya dia supaya dia nggak mudah dikenali. Dia akan berusaha untuk memodifikasi PAMP itu supaya nggak dikenali oleh toll-like reseptor tadi. Kalau itu nggak dikenali, nggak akan memicu sistem imun kita. Yang kedua, dia bisa menghancurkan fagosom. Nah, tadi begitu dia dimasukkan dalam sel fagosit, kan dibentuk tuh fagosomnya. Nah, karena dia nggak mau, karena ketika sudah fagosom terbentuk, kan akhirnya nanti akan terbentuk enzim-enzim senyawa kimia untuk menghancurkan dia. Dihancurkan aja fagosomnya, supaya nggak ada yang bisa menghancurkan dia. Jadi sebelum dia dihancurkan, dia menghancurkan dulu. Atau dia bisa mengganggu aktivitas dari makrofag. Atau dia mengganggu aktivitas dari sel T dan sel B. Jadi cara bagaimana dia menghindari sistem imun kita adalah tergantung dari bagaimana cara dia menginvasi dan mengaktifkan sistem imun. Jadi nanti kita bisa lihat, oh dia tuh gini loh caranya masuknya supaya dia bisa bertahan, sehingga bagaimana cara dia bertahan ya pada masing-masing step itu kemungkinannya. Jadi misalnya kayak Mycobacterium tuberculosis, oh ternyata dia bagaimana cara dia bertahan adalah menghambat pembentukan dari fagosom. Jadi dia akan berusaha gimana caranya fagosom nggak terbentuk. Sehingga fagolisosom juga nggak akan terbentuk gitu kan ya. Ada juga yang dia menghambat ROS. Karena begitu fagolisosom terbentuk, dia akan membentuk ROS di dalamnya. Ada senyawa kimiawi termasuk di dalamnya adalah ROS. Yang itu akan menghancurkan si bakteri. Ada juga yang dengan cara kalau ini menghambat pembentukan ini sudah terbentuk, jadi dia menghancurkan membran dari fagosom sehingga fagosomnya juga akan rusak. Dan lain-lain, dan setiap bakteri mereka punya cara yang berbeda-beda. Nah, berbeda dengan bakteri yang intraseluler. Kalau ekstraseluler itu kelihatan. Jadi dia memang tidak menginvasi sel. Dia melekat pada permukaan sel saja. Jadi dia ada di permukaan sel. Misalnya pada Staphylococcus aureus nih ya, kelihatan. Jadi dengan kasat mata kita tahu bahwa ini ada infeksi bakteri nih. Bakteri kalau kelihatan infeksinya itu adalah bakteri ekstraseluler. Kalau intraseluler kepada organ bagian dalam kita nggak akan bisa melihat karena dia udah bisa masuk ke dalam selnya. Tapi kalau ini dia di luar, jadi kemungkinan akan terlihat oleh mata kita.
Jadi dia akan berproliferasi di lingkungan ekstraseluler, contohnya pada cairan tubuh ya. Dan biasanya mereka nggak bisa sampai penetrasi, nggak bisa masuk sampai ke jaringan lebih dalam. Jadi adanya di permukaan sel epitel. Tapi tetap mereka juga bisa menyebabkan penyakit dengan cara apa? Mensekresi toksin atau menyebabkan inflamasi ya, karena dia dianggap sebagai benda yang asing atau organisme asing. Ini contohnya macam-macam ya, nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Clostridium tetani, kemudian Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aureus, ini ya, Streptococcus itu adalah masuk dalam bakteri-bakteri yang ekstraseluler. Bakteri-bakteri ini mereka punya karakteristik, punya dinding sel yang tebal peptidoglikannya. Nah, dan karena mereka punya peptidoglikan yang tebal, maka peptidoglikan ini bisa mengaktifasi sistem komplement, sehingga yang paling dominan sistem imun bawaan kalau pada bakteri ekstraseluler itu adalah pada aktivasi dari sistem komplement. Beda kan tadi kalau bakteri gram, kalau bakteri yang intraseluler kan nggak ada sistem komplemennya, nggak terlalu aktif, nggak terlalu dominan. Tapi kalau pada bakteri yang ekstraseluler itu komplemennya akan menjadi dominan karena dia punya material atau punya protein yang dominan di bakterinya, yaitu peptidoglikan salah satunya. Jadi bagian peptidoglikan atau bagian lipopolissakarida, kalau dia punya lipopolissakarida ya kan tergantung ya dia mau bakteri gram negatif atau positif, yang penting dia letaknya ekstraseluler. Ini bisa mengaktifasi jalur komplement yang alternatif. Sedangkan kalau bakterinya itu mengekspresikan manosa di bagian permukaan selnya, dia akan mengaktifkan jalur komplement yang lektin. Jadi jalur komplement kan ada 3 ya, klasik, alternatif, sama lektin. Jadi untuk si bakteri ekstraseluler ini dia bisa mengaktifkan 2 jalur diantaranya, yaitu alternatif dan lektin. Ketika ini diaktifasi, maka dia akan mengaktifasi proses opsonisasi, terjadilah proses fagositosis. Ini yang dominan pada bakteri ekstraseluler. Yang lainnya sama-sama mengaktifasi sel fagosit ya pasti. Kalau sel fagosit teraktivasi juga akan mengaktifasi terjadinya inflamasi. Bagaimana cara proses fagositosis diaktifkan ya? Karena terjadi pengenalan dari si patogen tadi, mikroorganismenya dikenali atau bakterinya dikenali oleh tool-like reseptor yang ada pada sel fagosit, misalnya neutrofil atau makrofag. Kalau dia dikenali, maka akan terjadi aktivasi proses fagositosis. Ketika proses fagositosis ini yang meningkat, akan terjadi rilis dari sitokin. Sitokinnya aktif, terjadi peningkatan dari leukosit. Jadi ini adalah yang initnya atau yang bagian bawaannya. Bagaimana dengan adaptifnya? Adaptifnya sama ya. Jadi melibatkan sel T dan sel B. Sel T-nya kalau pada bakteri ekstraseluler, karena dia memang gampang dieradiasi, maka dia lebih banyak melibatkan sel T helper, jadi CD4, dibandingkan dengan CD8. Kalau tadi bakteri intraseluler, mereka lebih banyak melibatkan CD8. Kalau ini lebih banyak ke CD4. Sehingga ketika CD4-nya aktif, dia akan mengaktifkan berbagai macam sitokin. Interleukin, TNF, kemudian interferon juga akan teraktivasi. Sehingga terjadi aktivasi dari makrofag, proses fagositosis juga berjalan, proses inflamasi berjalan, terjadi peningkatan respon dari pembentukan antibodi. Nanti akhirnya dia akan menstimulasi sel plasma untuk memproduksi antibodi. Nah, dan kalau kita lihat, ini adalah interferon gamma lagi. Jadi kalau pada bakteri, interferon yang berperan itu adalah interferon yang tipe 2, yaitu interferon gamma. Kalau nanti pada virus, kita bicara mengenai interferon tipe 1, yaitu alfa dan beta. Ini kita lanjutkan ya. Sebentar ini azan dulu ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Sehingga tadi yang membedakan antara bakteri intraseluler sama bakteri ekstraseluler adalah yang ini. Ini yang membedakan sekali nih. Antara dua bakteri tipe bakteri tadi. Kalau yang ekstraseluler, dia lebih banyak bekerja pada jalur komplement. Sehingga nanti bagaimana cara dia menghindari sistem imun, salah satunya adalah dengan cara menghambat jalur komplement. Ini dia jalurnya ada 3 ya, klasik, alternatif, sama lektin. Tapi yang paling banyak kalau pada bakteri ekstraseluler itu yang alternatif dan lektin. Hingga terjadi tadi ini pengaktifan komplement, sehingga terjadi proses opsonisasi dan fagositosis. Kalau untuk bakteri, kalau untuk sel humoralnya, jadi untuk apa namanya, untuk adaptifnya sama-sama mengaktifkan sel limfosit B dan limfosit T. Nah, sehingga begini nih, sama seperti tadi, tapi bedanya ini yang membedakan antara bakteri ekstra sama intraseluler. Jadi tadi kan sama ya, sama-sama dia menghambat proses pengenalan, menghambat antibodinya, menghambat neutrofilnya, menghambat fagositosis, tapi ini yang tidak ada tadi di bakteri intraseluler. Yang ini biasanya lebih banyak pada bakteri ekstraseluler. Jadi harapannya misalnya mencegah pengaktifan dari komplement 3B, sehingga nanti nggak terjadi proses opsonisasi. Contoh-contohnya adalah ini. Jadi kebanyakan dari mereka memang ini menghambat komplement. Ini hampir semua bakteri ekstraseluler mereka bekerja di sini. Atau ada juga yang bekerja di lain-lain ya. Misalnya dia memvariasi antigennya. Jadi dia akan memvariasi PAMP-nya ini, dia variasi di sini. Sehingga nggak mudah untuk dikenali. Dianggapnya teman, padahal sebenarnya bukan gitu ya. Atau dia juga menyebabkan resistensi dari fagositnya. Jadi dia menghambat kerja dari fagosit. Ada juga dia menghambat pembentukan atau menghambat aktivitas dari ROS, reaktif oksigen spesies. Nah, kita lihat di sini, ini contohnya pada infeksi bakteri pada kulit. Jadi pada kulit kita itu sebenarnya kita punya banyak pertahanan gitu ya. Tadi kan pertahanan fisiknya atau fisiologinya salah satunya adalah layernya tadi ini. Sel epitel yang dia punya beberapa layer. Kemudian ada sebum, ada mukus di situ, sehingga nggak gampang bakteri itu bisa masuk. Tapi ketika dia masuk pun di dalam selnya itu kita sudah penuh dengan beberapa macam sel imun. Ada juga senyawa kimia memang sudah kita sediakan. Jadi ada yang namanya kemokin, sitokin, kemudian nanti ada peptida antimikroba itu juga ada. Ada juga sel-sel imunnya, ada sel fagositnya di situ, ada sel dendritik, ada makrofag, ada neutrofil, ada sel T sama sel B sebenarnya. Tapi nanti bertahap siapa nanti yang akan bekerja terlebih dahulu, karena kan memang tiap sel tuh mereka punya onset kerja yang berbeda-beda. Ini ceritanya, contoh kasusnya pada infeksi karena Staphylococcus aureus. Jadi Staphylococcus aureus ini adalah bakteri gram positif yang dia masuk dalam bakteri ekstraseluler. Jadi dia memang adanya melekat pada permukaan sel ya. Jarang dia bisa menginvasi masuk ke dalam sel. Nah, kalau kita lihat di sini, ini paling gampang ya, dia punya beberapa, ini adalah barrier fisiknya, adalah layernya ini, layer dari mukosa di sepanjang kulit kita, ada korneal, granular, spinal dan basal. Jadi ada beberapa layernya sehingga nggak gampang Staphylococcus aureus ini untuk masuk. Begitu dia masuk, ini sudah ada yang lain-lainnya. Sudah ada sel-sel fagosit, ada makrofag, ada sel dendritik, ada kemudian di sini sudah siap neutrofil, monosit, ini sudah siap. Sel B dan sel T juga sudah ada, NK sel juga sudah ada. Jadi kalaupun dia berhasil masuk, dia harus menghadapi dulu tentara yang pertama-pertama ini. Kalau tentara pertama kalah, nanti ada tentara yang berikutnya, sampai yang pertahanan tubuh kita yang paling akhir. Jadi pada adaptif tadi. Nah, bagaimana Staphylococcus aureus ini bisa dikenali? Jadi Staphylococcus aureus ini dia punya material atau protein-protein penanda. Jadi protein-protein penyusun yang bisa dikenali oleh tool-like reseptor atau oleh reseptor yang ada pada sel fagosit. Jadi Staphylococcus aureus ini dia punya beberapa protein, misalnya dia punya triasil lipopeptida.
dia punya peptidoglikan, dia punya diasil lipopeptida, dia punya peptidoglikan juga ini ya, dia punya protein A, di mana masing-masing protein ini bisa dikenali oleh reseptor-reseptor yang berbeda. Jadi misalnya dia akan dikenali oleh toll-like reseptor misalnya 1,2, toll-like reseptor 2,6, atau oleh peptidoglikan reseptor, atau oleh tumor nekrosis faktor reseptor. Nah, ketika dia dikenali ini, maka dia akan menyebabkan pengaktifan dari sel fagosit. Jadi ketika dia diaktifkan, dia akan merangsang pembentukan sel atau sitokin proinflamasi NF-kappa B. Ketika NF-kappa aktivasi, maka nanti sitokin kan akan teraktivasi, sitokin akan terkeluarkan. Nah, sitokin yang keluar tadi itu akan mengaktifasi masuknya neutrofil ke tempat di mana terjadi infeksi. Jadi neutrofil itu yang paling cepat, dia paling gercep lah, pokoknya masuk ke tempat di mana ada infeksi. Baru setelah itulah si bakteri ini akan fagositosis oleh si neutrofil. Sehingga nanti akan terjadilah proses fagositosis atau proses aerifikasi yang pertama. Jadi ketika dia dikenali, nah ini dia akan mengaktifasi NF-kappa B, nuklear faktor kappa B, kemudian setelah itu akan terjadi produksi sitokin-sitokin proinflamasi, kemudian kemokin, dan peptida antimikroba, sehingga nanti akhirnya akan memanggil neutrofil. Neutrofil akan terpanggil, dia akan dikenali oleh reseptor yang ada pada neutrofil. Sehingga nanti dia dikenali, kemudian dia akan diopsonisasi, dimasukkan ke dalam neutrofil. Dia dimasukkan ke dalam neutrofil, akan ditutup oleh suatu fagosom. Fagosom nanti akan bergabung dengan lisosom, jadi fagolisosom. Di dalam inilah akan terjadi produksi dari senyawa-senyawa kimiawi. Jadi dia akan jadi fagolisosom itu akan memproduksi ROS, reaktif oksigen spesies. Dia akan memproduksi peptida antimikroba. Dia akan memproduksi proteinase, memproduksi asam hidrolase, memproduksi juga protein-protein yang bisa memblok pertumbuhan atau nutrien dari si bakteri. Sehingga akhirnya bakteri tadi itu akan dihancurkan. Jadi dihancurkan oleh asam, dihancurkan oleh ROS, dihancurkan oleh peptida antimikroba, dihancurkan oleh enzim. Kemudian setelah itu nutriennya, kan bakteri itu tumbuh butuh nutrien. Nutriennya juga diblok sehingga dia nggak bisa tumbuh dan nggak bisa berkembang. Jadi nggak bisa berkolonisasi akhirnya. Baru setelah itu kalau sudah hancur, nggak tumbuh, ini baru kemudian kita dibuang oleh si neutrofil ini dalam proses eksositosis. Jadi dalam inilah terjadi proses killing bakteria dalam neutrofil. Jadi kalau kita lihat prosesnya ini pertamanya, jadi dia akan dikenali oleh pattern recognition receptor TLR ini sehingga terjadi peningkatan pembentukan dari interleukin, sitokin ya, interleukin aktif, NF-kappa B aktif. NF-kappa B aktif terjadi pembentukan sitokin lagi, sitokin, kemokin, peptida antimikroba juga meningkat sehingga nanti neutrofil yang awalnya dia di peredaran darah dia akan masuk hemotaksis. Jadi dia akan tertarik karena adanya peningkatan pembentukan senyawa kimia tertentu. Yaitu kemokin tadi, kemokin, sitokin itu terbentuk sehingga dia akan terpanggil. Terpanggil dia akan diapedesis ya, dia akan menyelinap sehingga akhirnya dia bisa masuk ke tempat di mana terjadinya infeksi. Disinilah baru dia nanti akan melakukan proses fagositosis dari si bakteri tadi, si Staphylococcus aureus. Udah selesai dikeluarkan nanti, kalau sudah pecah, sudah hancur bakterinya, dia akan dikeluarkan melalui proses eksositosis. Selesailah infeksi bakterinya. Kalau sistem imun kita bisa menghalau, kalau ternyata enggak, makanya kita butuh obat dari luar, kita butuh antibiotika. Ini salah satu cara bagaimana Staphylococcus aureus itu bisa memanipulasi sistem imun kita. Jadi kalau di sistem imun yang innate, tadi kan salah satu caranya adalah dia akan dihancurkan oleh enzim kan. Salah satu enzimnya adalah protease, sehingga bagaimana cara dia bertahan adalah dengan cara menghambat protease dari yang dihasilkan oleh neutrofil. Jadi gimana caranya? Pokoknya aku nggak dihancurin gitu ya. Jadi dia akan menghambat protease. Ini salah satu caranya. Ini Staphylococcus aureus. Kalau bakteri yang lain bisa berbeda lagi cara dia untuk menghindari sistem imun kita.
Nah, kemudian Staphylococcus aureus ini selain dia bisa tadi menghancurkan protease, dia itu bisa memproduksi enzim, bisa memproduksi toksin. Jadi dia bisa memproduksi enzim yang kita kenal dengan beta laktamase. Ini adalah enzim yang dikeluarkan oleh Staphylococcus aureus. Sehingga menyebabkan Staphylococcus aureus ini dia tahan terhadap antibiotika yang punya cincin beta laktam. Contohnya adalah antibiotika golongan beta laktam, penisilin, kemudian cefalosporin, atau mungkin golongan meropenem. Tapi terutama yang paling rentan untuk hancur karena beta laktamase itu adalah penisilin. Golongan penisilin, betul. Kalau golongan yang lain, walaupun mereka punya cincin beta laktam, tapi mereka lebih susah untuk dihancurkan oleh beta laktamase. Kalau penisilin ini adalah golongan yang paling gampang dihancurkan oleh beta laktamase, sehingga banyak sekarang orang-orang yang kena infeksi Staphylococcus aureus, tapi mereka nggak bisa pakai amoxicillin, udah nggak mempan, pakai ampicillin nggak mempan juga. Jadi udah resisten. Kenapa? Karena amoxicillin sama ampicillinnya udah dihancurkan oleh beta laktamasenya si Staphylococcus aureus. Sehingga sekarang bagaimana caranya untuk mengatasi resistensi itu? Diberikan kombinasi dengan beta laktamase inhibitor, yaitu asam clavulanat atau sulbactam. Sehingga pengobatannya menjadi begini: amoxicillin asam clavulanat atau ampicillin dengan sulbactam. Jadi yang dua ini adalah tujuannya adalah menghambat beta laktamase yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus. Karena sudah dihambat oleh ini, maka antibakteri ini dia lebih mudah untuk menghambat pertumbuhan dari si Staphylococcus aureus dengan cara menghambat pembentukan dari dinding selnya atau peptidoglikannya. Begitu caranya. Jadi memang bakteri itu, karena kita sama-sama ini ya, sama-sama hidup, sama-sama butuh untuk hidup, jadi host kita itu juga akan berusaha untuk beradaptasi. Bagaimana caranya kita supaya menang juga. Bakteri pun sama. Gimana caranya supaya aku juga bisa menang gitu ya. Dan hidup di sana, tumbuh gitu. Caranya adalah banyak. Kalau bakteri caranya ini. Kalau kita tadi cara kita punya sistem imun tadi. Harapan kita bisa mengenali semua macam patogen. Yang berikutnya adalah sistem respon imun kita terhadap infeksi virus. Kita tahu bahwa virus itu punya kemampuan untuk bereplikasi di dalam sel hostnya. Dan kemudian ketika dia masuk ke dalam sel host, dia punya kemampuan bereplikasi plus membentuk partikel infeksius yang baru, yang kita kenal dengan virion. Di mana efek infeksinya ini tergantung berapa jumlah virionnya, dan bagaimana trauma atau kerusakan fisik yang dihasilkan oleh infeksi virus ini. Di mana virus ini dia punya punya struktur yang cukup unik ya. Jadi dia punya fosfolipid yang double layer. Sehingga dia bisa memproteksi dari protease. Jadi kita lihat bahwa bakteri tadi kan itu akan dihancurkan oleh protease. Nah, si virus ini supaya nggak dihancurkan oleh protease, dia punya fosfolipid double layer. Kemudian dia juga punya nukleokapsid yang isinya adalah protein dan material genetik. Contoh-contoh virus ya, kayak ini nggak perlu dihafalkan juga, contoh-contoh virus dan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus tersebut. Langsung aja. Ini yang penting, bahwa pada infeksi virus itu, yang saya set merah ini, sama tetap melibatkan imun yang bawaan dan juga imun yang adaptif. Tetapi pada respon imun yang bawaan itu, Anda akan melihat ini. Pada infeksi virus akan terjadi peningkatan produksi dari interferon. Di mana peningkatan produksi interferon pada saat respon imun bawaan itu adalah peningkatan produksi interferon tipe 1, yaitu alfa dan beta. Tujuannya apa? Kenapa mereka dominan dikeluarkan pada saat infeksi virus? Tujuannya adalah untuk menghambat replikasi virus. Nanti pada slide selanjutnya, tujuannya adalah untuk mencapai suatu keadaan yang kita kenal dengan antiviral state. Jadi untuk membuat suatu keadaan di mana virus itu nanti nggak bisa bereplikasi lagi, tidak bisa menyerang daerah-daerah atau sel-sel di sekitarnya. Jadi ini yang dominan pada infeksi virus.
Beda kan sama infeksi bakteri tadi. Kalau bakteri, interferonnya interferon gamma. Itu pun bukan pada fase yang awal. Jadi ini pada fase awal, ini spesifik sekali kalau pada virus. Terjadi peningkatan interferon tipe 1, alfa dan beta. Baru adaptifnya sama. Kalau adaptifnya sama-sama sel B, sama-sama sel T. Jadi nggak ada perubahan. Cuma nanti sel T-nya dia juga lebih dominan pada sel T sitotoksik. Mirip seperti bakteri intraseluler kalau pada virus. Ini kalau kita lihat ya. Jadi pada fase-fase awal, pada tahap-tahapan awal setelah infeksi virus, itu akan terjadi peningkatan interferon tipe 1 yang cukup besar. Alfa sama beta. Dan terjadi peningkatan aktivitas dari natural killer cell. Di mana kalau misalnya interferon tipe 1 ini akan meningkat, itu akan terjadi kondisi yang kita kenal dengan antiviral state. Di mana virus tidak akan bisa bereplikasi kembali. Sedangkan NK cell di sini dia fungsinya adalah untuk proses fagositosis. Baru kalau ini nggak bisa, berikutnya akan teraktivasi sistem imun yang adaptif, di mana ini akan banyak melibatkan sel T toksik dan juga pembentukan dari antibodi. Makanya kan kalau kena virus, kita bingung, obatnya kan tidak banyak ya pilihannya. Pilihan salah satunya adalah menggunakan vaksin. Itu tadi karena untuk merangsang pembentukan dari antibodi. Ini. Walaupun ini tidak untuk ujian ya, tapi Anda bisa lihat bahwa ketika terjadi infeksi, ketika misalnya virus menginfeksi sel, maka nanti sel itu akan mengeluarkan interferon tipe 1. Di mana interferon tipe 1 ini nanti akan berikatan dengan sel yang di sebelahnya. Sel-sel yang masih belum terinfeksi, dia akan mengikat di situ. Nah, ketika dia berikatan dengan reseptornya pada sel lain yang belum terinfeksi, dia akan bisa mengaktifasi 3 hal. Yang pertama adalah protein kinase akan meningkatkan aktivasi dari ini 25 oligo-A sintetase dan meningkatkan aktivitas dari MX-GTPase, guanyl trifosfatase ya. Jadi ini akan meningkat. Akibatnya apa kalau ini meningkat? Akibatnya sintesis protein juga akan terhambat. Jadi ketika ini meningkat, sintesis protein virusnya akan terhambat. Kemudian virusnya akan terdegradasi. Kemudian ekspresi dari virusnya juga akan terhambat. Akibatnya apa? Akibatnya virus tidak akan bisa bereplikasi. Sehingga terjadi suatu keadaan yang kita kenal dengan antiviral state. Jadi ini. Ya, dia akan dikenali kan pasti. Virus maupun bakteri itu akan dikenali oleh PRR. Salah satu PRR itu adalah tool-like receptor. Sehingga terjadi produksi dari interferon tipe 1 yaitu alfa dan beta. Sehingga nanti akhirnya akan terjadi memblok transkripsi sama translasi RNA, sehingga RNA-nya rusak, nggak akan terbentuk virion akhirnya. Kemudian juga akan mengaktifasi NK cell dan sel T sitotoksik. Terjadi proses ini ya, fagositosis. Kemudian pada saat terjadi infeksi virus juga akan bisa meningkatkan ekspresi dari major histocompatibility complex 1. Yang ini juga bisa dihancurkan oleh sel T sitotoksik. Jadi kalau mungkin Anda pernah kenal, sehingga yang terjadi adalah nggak bisa replikasi kan, jadi dia nggak bisa menyerang sel-sel yang lainnya, karena nggak bisa replikasi, akhirnya nggak bisa menyerang sel lain gitu, jadi nggak menyebar infeksi virusnya. Makanya kenapa ketika terjadi COVID-19, mungkin Anda pernah dengar ada terapi interferon. Interferonnya tipe 1, alfa atau beta. Dan diberikannya kapan? Diberikannya adalah pada saat awal. Jadi ketika orang pertama kali terkena COVID, pada fase-fase awal. Bukan pada fase-fase akhir. Karena pada fase-fase awal itu kita butuh interferon memang. Untuk menghambat, untuk menyebabkan terjadinya antiviral state. Tapi kalau pada fase akhir, sudah nggak bisa. Fase akhir itu sudah terjadi badai sitokin. Sehingga sistem imun kan sudah di situ akan terjadi peningkatan sitokin. Harusnya apa yang kita lakukan? Menghambat atau memblok produksi dari sitokin. Kalau kita kasih interferon, sitokinnya akan meningkat, semakin badai nanti. Jadi nggak bisa kita kasih interferon pada fase akhir dari COVID-19. Jadi kita kasihnya apa? Dikasihnya adalah kortikosteroid salah satunya. Makanya akan jadi salah ketika orang pakai kortikosteroid tapi di awal. Awal itu kita butuhnya meningkatkan sistem imun. Di akhir butuhnya mensupres sistem imun. Jadi itu harus diperhatikan pada saat terjadinya infeksi karena virus.
Sudah habis ya? Enggak sedikit kok. Ini adalah sel-sel yang initnya ya. Jadi selain tadi, ya pasti ada NK cell. Tapi memang kalau pada virus yang paling banyak adalah NK cell. Yang lain-lainnya tetap ada makrofag, neutrofil, dendritik juga ada. Sedangkan untuk sel T-nya itu yang paling berperan, walaupun CD4 juga berperan, tapi yang paling berperan pada saat infeksi oleh virus itu adalah sel T sitotoksik, yaitu CD8. Sel B-nya pasti ya, jadi sel B itu akan menyebabkan sel plasma kita memproduksi antibodi. Antibodinya bisa antibodi imunoglobulin M atau imunoglobulin G. Jadi kalau yang G itu dia diproduksi lebih cepat, tapi dia juga hilangnya lebih cepat. Kalau imunoglobulin G itu dia lebih bertahan dalam waktu bulan sampai tahun. Ini adalah rangkumannya. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu pasti ini, interferon. Nah, ini adalah fase awal dari infeksi virus. Jadi tubuh kita akan merespon ketika ada infeksi virus itu adalah meresponnya dengan cara ini. Baru kemudian respon yang lainnya ya. CD4, CD8, kemudian antibody. Jadi ini peak-nya interferon tipe 1. Jadi memang pada fase-fase awal saja. Karena pada fase berikutnya interferon tipe 1 ini sudah akan menurun. Karena dia akan digantikan dengan yang lainnya, jadi sistem imun yang adaptif. Jadi kemudian setelah itu akan digantikan oleh ini, sel T, CD8, CD4, dan juga sel B. Ini adalah contoh untuk bagaimana ketika tubuh kita merespon terhadap infeksi dari virus hepatitis C. Jadi hepatitis itu kan ada banyak ya, ada A, B, ada C, ada D. Di mana hepatitis C ini juga lumayan efeknya. Nah, kalau kita lihat ternyata sama. Jadi walaupun virusnya apapun, akan teraktivasi dari tubuh kita ketika dia dikenali oleh tadi pattern recognition receptor, dia akan mengaktifkan, akan menstimulasi pembentukan dari interferon. Ini interferonnya. Ketika interferon ini diaktifasi, ya, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor interferon pada sel yang berikutnya yang belum terinfeksi. Disinilah dia akan mengaktifasi tadi 3 macam protein tadi. Ada MX GTPase, kemudian ada protein kinase, ada juga yang tadi sintetase, oligosintetase. Nah, dia akan mengaktifasi 3 protein sehingga akan terjadi antiviral state. Sehingga dia nggak akan bisa lagi menyerang ke sel lainnya lagi, udah berhenti di sel itu sudah. Nah, baru kemudian akan mengaktifasi sel imun yang adaptif. Nah, bagaimana caranya si hepatitis C ini bisa memanipulasi sistem imun kita? Dia bisa menghambat di berbagai macam tempat. Jadi contohnya kalau di sini dia menghambat aktivitas dari CD8 sama CD4. Jadi dia menghambat aktivitasnya bisa, sehingga akhirnya nanti nggak terbentuk sitokin, sehingga nggak terjadi proses fagositosis. Dia juga bisa menghambat pada jalur-jalur yang lain. Jadi dia bisa menghambat pengaktifan dari 3 protein tadi, sehingga nggak akan terjadi antiviral state-nya. Jadi macam-macam cara dia untuk menghambat atau melindungi diri dia dari sistem imun kita, baik itu bawaan maupun adaptif. Nah, sehingga cara-caranya itu lebih macam-macam lagi, tapi ada satu tambahannya. Kalau pada virus, ada yang dia menghambatnya pada antiviral state. Ini yang nggak akan kita temui pada bakteri intraseluler maupun pada bakteri ekstraseluler. Ini ada hanya khusus pada virus, infeksi pada virus. Kalau yang lain-lainnya kan ada yang ada ya, jadi mirip kalau yang lainnya, kecuali yang antiviral state-nya ini. Sehingga bisa kita simpulkan dari kuliah hari ini ya, apa sih bedanya respon sistem imun kita pada infeksi bakteri sama virus? Jadi kalau pada bakteri, memang yang paling dominan pertama adalah makrofag dulu. Makrofag, komplement tadi ya, bakterinya tergantung bakteri kalau bakterinya ekstraseluler dia komplement. Tapi yang pasti yang akan terpengaruh dulu adalah makrofag ya kan. Baru setelah itu dari makrofag komplement baru dia akan mengaktifasi sistem imun yang adaptif, sel T dan sel B. Di mana kalau yang intraseluler itu lebih banyak pada sel T. Sedangkan virus, dia akan paling banyak adalah pada interferon dulu. Interferon, baru setelah itu yang lainnya NK cell,
sitotoksik dan T helper dengan kemudian baru sel B-nya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya nih antara bakteri dan virus. Sistem imun kita ada perbedaannya ketika menghadapi bakteri sama ketika menghadapi virus. Ketika menghadapi bakteri intraseluler sama bakteri ekstraseluler juga akan berbeda. Ini contohnya kalau pada sistem imun pada pasien asma, karena ternyata asma itu kan nggak cuma karena alergen ya, tapi juga karena infeksi, baik itu oleh bakteri, virus, maupun parasit. Tapi nanti di sini kita akan melihat bahwa ketika infeksi pada asma karena patogen, itu dia akan mengaktifasi jalur imun, sistem imun yang T helper 2. Di mana nanti ketika T helper 2 ini akan melibatkan aktivitas bukan neutrofil, tapi aktivitas dari sel mas dan eosinofil. Jadi beda sel nanti akan teraktivasi. Sehingga antibodi yang dihasilkan juga berbeda. Antibodinya adalah imunoglobulin E kalau pada asma. Dan tetap sama, dia juga tebunya yang namanya sistem imun yang bawaannya. Contohnya adalah bariernya. Jadi misalnya pada sel epitel tuh dia punya barier, jadi berlapis-lapis sel epitelnya. Ada sel gobletnya yang dia bisa berfungsi sebagai sel fagosit. Jadi dia juga bisa memproduksi senyawa-senyawa kimiawi yang dia sebenarnya bisa melindungi jalan nafas gitu ya, jalan saluran nafas bisa melindungi itu. Tapi ketika itu terlampaui maka akan timbul yang namanya infeksi dan terjadilah asma. Jadi kalau tadi kita bicara yang tadi infeksi yang bakteri, biasanya dia adalah bakteri maupun virus, biasanya dia akan mengaktifasi T helper 1, neutrofil yang bekerja. Kayak tadi Staphylococcus aureus T helper 1. Tapi kalau pada asma, dia mengaktifkan T helper 2. Sehingga selnya beda nanti. Ya. Sehingga akan terjadi sama, tapi walaupun demikian mereka tetap sama. Ketika T helper itu diaktifkan, dia juga akan mengaktifkan sitokin. Cuma nanti biasanya sitokinnya itu jenisnya berbeda. Interleukin berapa itu yang berbeda. Tapi interleukinnya, TNF-nya, interferonnya sama, tapi jenisnya itu yang akan berbeda. Karena kalau pada T helper 2 dia harus bisa mengaktifkan eosinofil dan sel mas. Baik, jadi itu adalah kuliah pengantar saya untuk nanti persiapan mengerjakan tugasnya. Jadi nanti ada 2 kuliah pengantar. Yang pertama adalah ini respon imun dan yang minggu depan adalah teknik imunologi. Kita akan bicara banyak penelitian-penelitian terkait dengan imun kalau minggu depan. Jadi kita ambil penelitian yang simpel-simpel aja ya, karena saya juga pengetahuan saya juga yang saya tahu oh ini saya pernah ngelakuin, yang ini nggak pernah gitu ya. Jadi yang terutama kalau saya pernah melakukannya, jadi saya bisa cerita banyak tentang teknik-teknik imunologi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan kuliah hari ini? Tapi kalian ini masih ada kan? Ini tinggal 37 loh anaknya. Yang lainnya tidur tadi. Sepertinya Ya wes. belum ada yang ditanyakan, Bu. Iya sudah deh ya. Ya wes. Ya yang penting nggak tidur aja. Ya sudah kalau gitu kita bisa tutup kuliah hari ini. Semoga minggu depan kita bisa ketemu luring ya. Satu nggak nyaman kuliah daring sebenarnya. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau tidak cukup banyak memberikan informasi-informasi yang penting. Tapi saya rasa dari sini kita bisa bisa lebih mengaplikasikan. Jadi kemarin tuh belajarnya apa, ternyata digunakannya untuk ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi semoga bermanfaat. Saya akhiri ya kuliah di sore hari ini, udah sore ternyata jam 3. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya semuanya.